وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم إنا نسألك الخير كله. اللهم إنا نسألك ليلة القدر كاملة وحجا مبرورا وعمرا متقبلا وعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita kaji kitab Nurul Hidayah dan kita sudah sampai pada separuh kitab hadis yang ke-20. Maka insyaallah pada pertemuan sore ini kita lanjutkan 5 hadis lagi dari hadis 21 sampai hadis 25 insyaallah taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas kondisi mahsyar. Termasuk dari kondisi mahsyar adalah adanya bendera-bendera, baik bendera yang menunjukkan kemuliaan seseorang seperti liwaul hamdi, bendera pujian bagi Nabi Muhammad SAW, atau bendera yang merendahkan seseorang, yaitu bendera adanya orang-orang yang berkhianat di dunia kemudian diberi tanda bendera yang menghinakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-21. Ini kondisi yang lain hari kiamat, di padang mahsyar maksud saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man barang siapa yang kanat adalah lahu bagi dia imra'atani, dua istri. Famala lalu dia condong ila kepada ihdahuma, salah satu dari keduanya, maksudnya tidak adil. Ja'a dia datang yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, wa syiqquhu sementara lambungnya ma'ilun miring, maksudnya badannya miring." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, ini salah satu kondisi di padang mahsyar di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang ringkasnya adalah bahwa di padang mahsyar itu Allah akan tampakkan rahasia-rahasia manusia yang tidak diketahui oleh orang lain, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar tersebut. Maka hadis-hadis yang kita baca ini adalah contoh-contoh untuk kalam Allah dalam Al-Quran. Pada surah At-Tariq Allah mengatakan pada ayat 9, Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkanlah rahasia-rahasia. Nah, termasuk rahasia-rahasia adalah seperti ini ya. Seseorang tidak adil kepada istri-istrinya, akhirnya dibikin miring badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwa di dalam Islam boleh seorang suami punya imra'atan, punya dua istri. Dan ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa maksimal poligami itu hanyalah 4 istri saja. Tidak boleh lebih dari 4. Menyelisih mereka adalah kelompok sesat Mu'tazilah atau kelompok yang lain. Mereka beranggapan bahwa poligami boleh sampai 9. Nah, poligami boleh sampai 9 itu adalah mereka katakan berdasarkan kalam Allah dalam Al-Quran. Tetapi ini adalah penjelasan yang salah, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-3, di mana Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah, mereka tafsiri 2 plus 3 plus 4 berarti 9. Nah, ini adalah tafsiran yang salah. Yang benar adalah bahwa poligami maksimal adalah 4 berdasarkan ayat ini. Kemudian famala ila ihdahuma, condong kepada salah satunya. Ini maksudnya tidak adil, yaitu condong dalam hal zahir, yaitu tidak adil dalam hal pembagian nafkah, demikian juga tidak adil dalam hal pembagian jatah bermalam di rumah istri. Maka yang diwajibkan untuk adil adalah pembagian zahir. Adapun isi hati maka tidak wajib adil. Hatinya lebih cinta kepada salah satu istrinya, enggak ada masalah. Hatinya lebih sayang kepada salah satu istrinya, tetapi memberikan nafkah secara adil, kemudian memberikan pembagian bermalam juga secara adil, nggak ada masalah. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang meskipun derajatnya diperselisihkan oleh para ulama ya, tapi maknanya benar. Karena adalah Nabi SAW yaqsimu baina nisa'ihi, membagi untuk istri-istrinya fayadil, dengan adil.
Wa yaqulu, dan mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagian saya yang saya mampu. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Maka jangan engkau cela saya dalam perkara yang engkau mampu tapi saya tidak mampu, yaitu perkara hati. Ya. Jadi yang bisa membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam doa ini beliau mengatakan, ini hati saya yang tidak bisa adil, yaitu membagi cinta kepada 9 istri beliau, maka ini jangan engkau cela. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Hakim, tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Tapi tadi ya, maknanya sahih. Kemudian kalimat ini wasyiqquhu ma'il, lambungnya miring atau badannya miring, ini menunjukkan kaidah yang sangat terkenal, yaitu mengatakan al jaza'u min jinsi al amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya, ya, amalnya miring maka balasannya badannya miring. Nah, inilah apa? Pembalasan yang setimpal untuk tingkah manusia di dunia. Kita lanjutkan al-hadits tsani wal 20, hadis 22. Ini masih kondisi padang mahsyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, tidaklah orang memiliki emas, wala fiddah, tidak pula perak, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan darinya akan kewajibannya, yaitu zakat, illa, kecuali idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, sufihat lahu safaih, akan dilempengkan untuknya beberapa lempengan minar, dari neraka, yaitu dari emas dan peraknya tadi. Jadi emas perak yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siksaan untuk pemiliknya tersebut. Bagaimana menyiksanya? Nabi mengatakan, fa'uhmiya 'alaiha, lalu dibakar padanya, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Fayukwa biha, lalu disetrika dengan lempengan tadi, jambuhu, satu lambungnya, wajabinuhu, dua jidatnya, wa dhahruhu, yang ketiga punggungnya. Nah, ini disebutkan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, surat At-Taubah ayat 35. Pada hari akan dipanaskan di atasnya di dalam neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lalu disetrika dengannya jidat mereka, lambung mereka, punggung mereka. Nah, kalau di sini disebutkan jidat dulu ya. Dan memang urutnya jidat dulu. Jadi ini juga termasuk al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Orang yang pelit ketika didatangi oleh orang miskin yang berhak untuk meminta karena miskinnya, dia begitu membuka pintu melihat orang miskin minta-minta, jidatnya langsung berkernyit. Nah, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin yang berhak tersebut. Setelah itu dia palingkan wajahnya, dia berikan pinggir apa punggungnya, apa namanya, pinggir badannya. Setelah itu dia membalikkan badan, dia berikan punggungnya kepada orang tersebut. Kemudian dia kunci pintunya. Nah, maka karena dia melakukan seperti itu, maka jidatnya yang berkernyit tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambungnya yang dia berikan kepada orang miskin tadi, dan punggungnya juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis ini tadi memang enggak urut ya, disebutkan jambuh dulu, yaitu lambungnya dulu, tapi enggak ada masalah. Kemudian kullama, setiap kali baradat, sudah menjadi dingin, uidat, maka dikembalikan lagi lahu kepadanya. Maksudnya diulangi lagi, dipanaskan lagi, sampai kemudian disiksa lagi, disetrika lagi, terus begitu. Dan ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, kullama khabat zidnahum sa'ira. Surat Al-Isra ayat 97 ya. Setiap kali api neraka itu khabat atau ringan atau redup, maka kami pun menambahkan kepadanya akan sa'iran, nyalaan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, penyiksaan tersebut adalah fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, yang adalah kadar hari tadi, khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Jadi satu hari lamanya adalah seperti 50.000 tahun. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Jadi dalam surat Al-Ma'arij ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah. Malaikat dan roh naik kepada Allah pada satu hari yang kadarnya itu seperti 50.000 tahun. Nah, apa maksudnya satu hari kadarnya seperti 50.000 tahun? Kita buka di sini tafsir Ibnu Abi Zamanin. Beliau mengatakan, yakni yaumal qiyamah. Yang dimaksud adalah hari kiamat.
Jadi kadarnya satu hari kiamat sama dengan apa? 50.000 tahun. Kemudian maksudnya 50.000 tahun adalah lawaliya ghairullah hisabal khalaik. Yaitu kalau selain Allah yang mengurusi hisab seluruh makhluk, maka kadarnya seperti 50.000 tahun lamanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghisab, maka wallahu taala yafrughu minhum fi miqdari nisfi yaumin min ayyamid dunya. Adapun Allah yang melakukan hisab, maka selesainya separuh hari dari hari-hari dunia. Maka Allah dikatakan sari'ul hisab, cepat hisabnya karena itu. Nah, jadi maksudnya di sini 50.000 tahun ini seandainya ya yang menghisab adalah para hamba, itu mereka butuh waktu 50.000 tahun lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya sehingga cukup apa? Separuh hari saja. Dan mungkin muncul pertanyaan, bukankah di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka alfi sanatin mimma ta'uddun? Pada surat yang lain ya, Allah mengatakan bahwasanya wa inna yauman inda rabbik, sesungguhnya satu hari yaitu hari di hari kiamat di hadapan pemeliharamu ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dari apa yang mereka hitung. Nah, ini tidak bertentangan karena memang satu hari di hari kiamat di akhirat itu memang panjangnya atau lamanya seperti 1000 tahun kalau dihitung dengan hari-hari dunia. Kalau yang tadi bicara tentang lamanya hisab seandainya hamba yang melakukan hisab. Kemudian hatta sehingga yuqda diselesaikan bainal ibad di antara para hamba. Maksudnya diselesaikan itu diputuskan yang masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Fayara sabilah, maka dia pun melihat jalannya. Jalannya yaitu imma ilal jannah, ada kalanya ke dalam jannah, wa imma ilal nar, ada kalanya ke dalam api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari hadis ini kita ketahui bahwasanya tidak mengeluarkan zakat ini termasuk dosa besar sehingga diancam oleh Nabi SAW dengan siksaan yang mengerikan di dalam neraka seperti ini, atau di apa namanya di padang mahsyar seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat maka dia bukan orang kafir, karena di sini Nabi mengatakan fayara sabilahu imma ilal jannah. Nah, setelah disiksa seperti itu, ada kalanya dia masuk surga, ada kalanya dia masuk neraka. Nah, masih ada kemungkinan masuk surga, berarti dia adalah seorang muslim. Demikian juga orang yang meninggalkan salat. Nah, ya. Menurut mayoritas para ulama, orang yang meninggalkan salat, kalau tidak mengingkari kewajiban salat itu, dia masih muslim, tidak kafir. Yang menyelisih mereka adalah Imam Ahmad rahimahullah. Berdasarkan zahir-zahir hadis yang ada, beliau berpendapat meninggalkan salat meskipun tidak mengingkari kewajibannya, dia sudah kafir. Tapi kalau mayoritas ulama tidak. Nah, kembali ke masalah ini tadi. Jadi yang meninggalkan, yang melakukan dosa besar, termasuk dosa besar diantaranya tidak mengeluarkan zakat, itu belum menjadi kafir dengan sebabnya. Bunuh diri belum menjadi kafir dengan sebabnya. Riba belum menjadi kafir dengan sebabnya. Jadi statusnya apa? Muslimun fasikun, seorang muslim yang fasik. Nah, statusnya sebagai muslim berarti masih ada kesempatan untuk masuk surga. Statusnya sebagai fasik berarti dia berhak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah apa? Status orang-orang yang melakukan dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih mereka kelompok Khawarij yang sesat, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Maka alhamdulillah kita tidak termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah dalam kubang madhab atau apa namanya pemahaman Khawarij tersebut. Kita lanjutkan al-hadits tsalits wal 20, hadis 23. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diringkas. Thumma kemudian la yaqifanna, sungguh betul-betul akan berdiri ahadukum, masing-masing kalian, baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu, tidak ada antara Allah dengan dirinya hijabun, tirai, wala tarjumanun, tidak pula penerjemah, yutarjimulah, yang menerjemahkan untuknya. Jadi dihisab betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak pakai perantara, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang menghisabnya. Dan berdirinya manusia menghadap Allah ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari di mana para manusia berdiri menghadap kepada pemelihara seluruh alam. Nah, di sini tidak ada penerjemah. Terus gimana tidak ada penerjemah?
Ini bisa dua kemungkinan berarti ya. Kemungkinan pertama, bisa jadi Allah mengajak bicara kita dengan logat kita masing-masing. Kalau orang Jawa ya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Jawa. Piye kowe le, mensyukuri nikmatku porali. Nah, mungkin begitu ya. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang paling afdal yaitu bahasa Arab. Nah, semua kita dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala paham bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Karena ada satu riwayat bahwasanya penghuni surga itu bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, bisa jadi ya kondisi di hari akhirat itu adalah sama dengan kondisi di surga yaitu dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal riwayat tersebut tidak sahih juga. Kemudian thumma la yaqulanna lahu, kemudian betul-betul Allah akan berkata kepada orang tersebut, alam uti kamalan. Ini pertanyaan pertama. Bukankah saya sudah berikan engkau harta? Falayaqulanna, maka sungguh betul-betul dia akan berkata bala ya. Nah, jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat harta. Artinya setelah saya kasih harta, maka apa yang kamu lakukan terhadap harta tadi? Apakah sudah mensyukurinya ataukah tidak? Tidak mengeluarkan zakat, nah berarti tidak mensyukuri harta tersebut, nikmat harta tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa harta termasuk nikmat yang besar, sehingga termasuk yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan lepas dari harta ya. Dia makan perlu harta, dia minum perlu harta, dia berpakaian perlu harta, dia bertempat tinggal perlu harta. Nah, maka harta yang termasuk apa? Satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ditanyakan oleh Allah. Pertanyaan kedua, thumma layaqulanna. Kemudian betul-betul Allah akan berkata, alam ursil ilaika. Bukankah aku sudah utus kepada engkau rasulan, seorang rasul? Nah, jadi rasul pun diutus oleh Allah. Ini juga satu nikmat. Kalau tidak mengikuti rasul berarti mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita diberi Quran, kemudian diberi sunnah yaitu Rasulullah SAW menjelaskan sunnah-sunnahnya. Ini hendaklah kita syukuri yaitu dengan cara mengikuti isinya, mengikuti Quran dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Allah sebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat adanya Rasul. Fakafarat bi'an'umillah. Pada surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan. Allah buat perumpamaan. Qaryatan kanat aminah. Satu kampung, satu kota yang asalnya itu aman. Ini adalah kota Mekah maksudnya. Mutmainnah, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dengan nyaman dari segala penjuru. Tetapi sayangnya fakafarat bi an'umillah. Dia mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun kirimkan lapar kepada mereka, takut kepada mereka dengan sebab mereka lakukan. Nah, mengkufuri nikmat Allah di sini disebutkan oleh para ulama tafsir, maksudnya tidak mensyukuri nikmat Allah berupa Rasul Nabi Muhammad yang diutus kepada mereka. Jadi nikmat Allah ada dua macam ya, ada nikmat dunia, itulah yang disebut tadi malan harta. Ada nikmat agama, ya ini yang disebut rasulan ya. Maka rasul, semua yang berkaitan dengan rasul ini semuanya adalah nikmat. Rasulullah membawa kitab Quran, itu nikmat. Rasulullah menyampaikan sabda-sabdanya, sunnah Nabi, ini nikmat. Rasulullah sendiri ketika datang, ini adalah nikmat. Fala yaqulanna, maka sungguh betul-betul dia menjawab bala ya. Fayanzuru, lalu dia melihat an yaminih ke arah kanan, fala yara illa nar, maka tidak melihat selain neraka. Thumma yanzuru an shimalih, kemudian melihat ke kirinya, fala yara illa nar, maka dia tidak melihat kecuali neraka ya. Jadi kanan kiri semuanya neraka. Maka Rasulullah berpesan, falyattaqiyanna, maka hendaklah betul-betul menjaga diri ahadukum, masing-masing kalian, annara, dari api neraka, walau meskipun bisyikki tamratin, dengan separuh kurma. Maksudnya sedekahlah, karena sedekah itu bisa menjaga dari api neraka. Sedekah menjaga dari api neraka disebutkan secara tegas di dalam satu hadis. Fika kukum, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa inna sadaqah, karena sesungguhnya sedekah itu fika kukum minan nar, membebaskan kalian dari neraka. Hadis riwayat Tabarani, tapi derajatnya dhaif. Tapi meskipun derajatnya dhaif, maknanya sahih karena sesuai dengan hadis sahih yang kita baca ini. Nah, maka sebisa mungkin ini nanti bulan Ramadan ya, ini sudah hari Rabu, kemudian malam Kamis ini insyaallah sudah masuk Ramadan, satu Ramadan, tapi masih menunggu ya. Karena sebagian kalender menuliskan bahwa hari ini hari Rabu ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Nah, kalau betul ini tanggal 29 Sya'ban,
berarti kita masih melakukan ru'yatul hilal hari ini. Kalau nanti tampak hilal berarti besok adalah Ramadan, Kamis adalah Ramadan. Kalau ternyata tidak tampak hilal berarti Ramadan adalah Jumat. Tapi sebagian kalender menuliskan bahwa hari ini sudah 30 Sya'ban. Nah, kalau benar bahwa hari ini sudah 30 Sya'ban, berarti mau nggak mau Kamis itu harus 1 Ramadan ya, karena tidak mungkin ada 31 Sya'ban. Guru-guru kami menganggap bahwa hari ini masih ada tanggal 29 Sya'ban ya, sehingga masih kita melakukan ru'yatul hilal pada sore hari ini. Kalau keputusan melihat hilal terlihat berarti Kamis adalah Ramadan. Kalau tidak terlihat berarti apa? Masih digenapkan menjadi 30 hari. Tapi tunggu saja ya informasi yang lebih valid. Ini hanya sekedar apa yang saya paham dari kondisi untuk sekarang ini. Baik, kembali ke masalah tadi ya. Ini bulan Ramadan, maka marilah kita perbanyak sedekah karena sedekah bisa menjaga dari api neraka. Walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan separuh kurma. Maksudnya sebisa mungkin, sebisanya sedekah itu. Bisanya separuh kurma, nggak ada masalah. Karena meskipun hanya kita punya satu kurma, kemudian kita belah, satu kita makan, satu kita kasihkan orang, sesuatu yang kita kasihkan orang itu meskipun sedikit tetap ada manfaatnya. Orang lapar ya, makan separuh kurma. Sudah mending daripada tidak makan apa-apa. Karena setelah makan separuh kurma, kemudian dia minum, ini sudah merasakan apa? Kenyamanan di dalam perutnya meskipun hanya sedikit. Maka tetap ada manfaatnya. Rasul katakan, fa'illam yajid, kalau dia tidak mendapati, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Artinya sedekah itu tidak harus berupa barang ya. Sedekah itu apapun amal baik itu adalah bernilai sedekah, yaitu mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kullu ma'rufin sadaqatun, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin, dan setiap perbuatan baik itu adalah sadaqatun, sedekah. Dan ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam At-Tabarani. Nah, maka termasuk perbuatan baik adalah kalimatin thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ada dua macam. Pertama, kalimat yang baik zatnya, yaitu kita mengatakan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Ini zatnya adalah baik. Mau dibaca dengan pelan, mau dibaca dengan keras, itu zatnya sudah baik. Yang kedua, kalimat yang baik yaitu sifatnya yang baik ya. Jadi misalnya ngomong kepada seseorang dengan lembut, nah ini sifatnya yang baik. Yang diomongkan mungkin biasa, masalah dunia apa segala macam ya, bagaimana kondisi Anda, biasa-biasa aja ucapan-ucapan keseharian. Tapi ketika itu adalah diucapkan dengan sifat yang baik, dengan lemah lembut atau apa namanya, ada manfaat kepada orang yang kita ajak bicara, menjadi dia jadi semangat, nah, maka ini termasuk kalimatin thayyibah yang ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pelit untuk berkata-kata yang baik kepada orang lain karena ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang sedang ujian misalnya, kemudian kita doakan mudah-mudahan Anda sukses dalam ujian. Nah, ini kalimat yang baik, ya, kalimat yang thayyibah. Tapi memang lebih baik kalau mendoakan itu bidhahril ghaib tanpa diketahui karena lebih mustajab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits rabi' wal 20, hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, awwala ma yus'al, pertama yang ditanyakan, anhu, tentangnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya'nil abda, yaitu seorang hamba yang ditanya, minan na'imi, dari nikmat-nikmat, ayyuqala lahu, bahwasanya ditanyakan kepadanya dua perkara. Satu, alam nusihha laka, bukankah telah kami sehatkan untuk engkau jismaka, badanmu. Yang kedua, wanarwiyaka, dan kami membuat puas kamu minal ma'il barid, dari air yang dingin. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menganggap hadis ini gharib, tetapi Syekh Albani menganggap hadis ini sahih. Jadi termasuk yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat besok, dan ini termasuk dari kondisi yang ditemukan di padang mahsyar ya, yaitu tentang sehatnya tubuh. Maka sehatnya tubuh adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya masing-masing kita apabila mengalami sakit itu merasa tidak nyaman sama sekali. Berarti sehat adalah sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita melihat atau mendengar orang sakit yang yang menyusahkan, maka kita khawatir penyakit itu akan mengenai kita juga.
sehingga kita cari doa perlindungan bagaimana supaya tidak mendapatkan ujian berat seperti yang dialami oleh teman kita atau tetangga kita yang mendapatkan ujian tersebut. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa sehat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, adapun doa supaya kita tidak termasuk yang mendapatkan penyakit-penyakit yang mengerikan tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan doanya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, mim munkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak yang jelek ya, misuh-misuh dan sebagainya, itu akhlak yang jelek. Wal a'mal, amal-amal yang mungkar. Wal ahwa, nafsu-nafsu yang mungkar. Jadi nafsu ada yang baik, ada yang buruk ya. Ada orang nafsunya itu kataman Quran, ada orang nafsunya itu kataman kitab, ada orang nafsunya itu menyebarkan kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Tapi ada nafsunya yang buruk, maksiat. Wal adwa, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Jadi penyakit ada yang mungkar, ada yang biasa. Kalau Anda batuk, pilek, pusing, itu udah biasa lah, ya nggak ada masalah. Itu semuanya menggugurkan dosa-dosa, dan memang kita sebagai muslim perlu untuk mengalami penyakit-penyakit kecil begitu. Karena kalau tidak pernah sakit sama sekali, dosanya numpuk nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tapi kita berlindung dari penyakit-penyakit yang mungkar, ya, penyakit-penyakit yang mengerikan, yang menyebabkan orang sangat keberatan untuk menghadapinya. Tidak bisa bangun dari tempat tidurnya bertahun-tahun misalnya, atau stroke dan sebagainya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang mungkar. Tapi bukan berarti kalau kita mendapatkan penyakit yang mungkar itu Allah tidak ridho sama kita, sama sekali tidak ya. Jadi tetap kita disyaratkan untuk berlindung dari penyakit-penyakit yang mungkar, tapi takdir Allah tidak akan lepas. Siapa yang ditakdirkan mendapatkan penyakit ini adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik terhadap hambanya, semua hambanya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Kemudian nikmat yang lain adalah yang sangat penting adalah air. Karena air ini adalah sumber kehidupan segala makhluk hidup. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kami telah menjadikan atau menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, maka tidak ada sesuatu yang hidup kecuali membutuhkan air. Manusia hidup kan, butuh air. Pohon hidup, butuh air. Semua yang hidup butuh air. Maka ini termasuk nikmat yang sangat besar. Apalagi al-barid, ya, air yang dingin. Karena air dingin kita minum menyegarkan. Berbeda dengan air panas ya, kita tidak bisa menikmatinya kecuali kalau ditambahi kopi dan sebagainya. Nah, tapi secara umum air dingin itulah yang lebih menyegarkan untuk orang yang minum. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa minuman yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-hulwul barid, yang dingin yang manis. Karena adalah ahabbus syarabi ilaih, minuman paling dicintai oleh Nabi adalah al-hulwul barid, manis dingin. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Dalam satu hadis tapi dhaif disebutkan atyabus syarab, minuman yang paling lezat adalah al-hulwul barid, yang manis yang dingin. Hadis riwayat Tirmidzi, dhaif karena mursal. Tapi jelas bahwasanya dingin itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air dingin adalah satu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis terakhir pada pertemuan kali ini yaitu hadis 25. An Ibni Abi Mulaikah rahimahullahu taala. Ini saya bacakan rahimahullah doanya karena dia seorang tabi'in. Anna Aisyah, bahwasanya Aisyah zaujan Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat adalah Aisyah, la tasma'u, tidaklah mendengar syai'an sesuatu, la ta'rifuh, yang dia tidak memahaminya, illa raja'at fih, kecuali dia bertanya dalam hal di dalam perkara tersebut, hatta ta'rifah, sampai dia pun memahaminya. Ini kalimatnya kita komentari dulu ya, per kalimat per kalimat. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang kalau mendengar sesuatu yang tidak paham, maka hendaklah tidak dilewatkan begitu saja, tetapi hendaklah ditanyakan. Karena kunci ilmu adalah bertanya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya al-ilmu khazain. Ilmu itu adalah gudang-gudang. Wa miftahuha su'al. Adapun kuncinya gudang tadi adalah bertanya. Fasalu yarhamkumullah. Maka bertanyalah, semoga Allah rahmati kalian. Fa innahu yu'jaru fihi arba'ah.
mendapat pahala dengan sebab bertanya 4 orang. Pertama as-sail, yang bertanya mendapat pahala karena dia punya usaha untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua wal muallim, orang yang mengajarkan, yaitu yang memberikan jawaban. Yang ketiga al-mustami, yang mendengarkan. Nah, jadi dia tidak bertanya tapi dia mendengarkan. Nah, maka kalau ada pertanyaan didengarkan ya. Meskipun Anda tidak membutuhkan kepada pertanyaan tadi, tapi yang bertanya adalah orang lain. Nah, dengarkan. Karena bisa jadi pertanyaan itu nanti Anda membutuhkannya pada waktu yang lain. Wal muhibbu lahum, dan orang yang mencintai terhadap mereka yang mempelajari ilmu tersebut. Hadis riwayat Abu Nuaim tapi derajatnya dhaif. Bahkan kata Syekh Albani palsu ya, maka saya katakan ini bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Aisyah kalau tidak paham maka selalu bertanya. Nah, dalam satu kasus wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, pernah Nabi bersabda, "Man husiba, barang siapa yang dihisab." Ini masih bicara tentang hisab. "Udziba, pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, maka langsung Aisyah itu nggak paham, loh gimana ini? Dihisab pasti disiksa. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, "Faqultu, maka saya bertanya, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah sudah berkalam dalam Quran? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah." Jadi kata-kata hisab yang mudah ini bertentangan dengan sabda Nabi tadi. Siapa yang dihisab pasti disiksa. Kalau disiksa berarti nggak mudah dong. Nah, maka ini kalimat hisab yasira bagi Aisyah adalah muskilah, atau hadis tadi muskilah, bertentangan dengan ayat ini. Qalat, Aisyah mengatakan, faqala, maka Rasul bersabda, innama dzaliki, tiada lain hisab yang mudah tersebut adalah al-ardu, dihadapkan. Walakin, akan tetapi, man nuqishal hisab, barang siapa yang diteliti hisabnya, yahlik, dia pasti binasa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hisab itu ada dua macam. Ada yang hisab betul-betul, diteliti betul-betul. Ini kamu lakukan dosa ini. Ini kamu lakukan dosa ini. Ini mau kamu lakukan dosa ini. Maka ini semuanya siksanya ini. Nah, setiap dosa ada siksanya. Nah, ini berarti yahlik. Tapi kalau ard ya dihadapkan saja ya, itu maksudnya ditampakkan ya. Ini dosa-dosa kamu lakukan di dunia, tapi saya ampuni sekarang ini di akhirat. Nah, maka dosa-dosanya kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ardun, hanya ditampakkan, ditampilkan saja. Akhirnya dia mengakui, betul ya Allah, saya melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut sebagai hisabay yasira. Makanya banyak orang ketika membaca ayat itu, eh, surat Al-Ghasyiyah ya. Kemudian dia mengatakan Allahumma hasibni hisabay yasira, yaitu pada ayat thumma inna alaina hisabahum. Surat Al-Ghasyiyah ayat 26. Kemudian tanggungan kami hisab mereka. Nah, banyak orang kemudian membaca Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Rabbku, berilah saya hisab yang mudah, yaitu tidak diteliti betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ditampakkan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak orang yang bacanya salah ya. Rabbi hasibni, ini salah ya. Mestinya haknya panjang. Rabbi hasibni. Karena hasaba yuhasibu. Berarti hasibni. Ya Allah, hisablah saya hisab yasira, dengan hisab yang mudah. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 5 hadis. Saya ulangi sekilas. Yang pertama, orang yang tidak adil ketika dia berpoligami, maka badannya akan miring. Dan ini kondisi di padang mahsyar yang disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia, sehingga dia malu sendiri karena dilihat oleh seluruh manusia di tempat tersebut. Kemudian hadis berikutnya, Allah akan siksa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Kemudian setelah disiksa, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menetapkan apakah dia surga ataukah dia neraka. Dan ini saya tambahkan sedikit bahwa meskipun di sini disebutkan emas dan perak, tetapi uang rupiah, uang kertas hukumnya sama ya. Kenapa? Karena emas perak zaman dulu untuk mata uang untuk jual beli. Nah, sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk jual beli. Kita pakainya uang kertas, maka hukumnya sama. Sehingga punya duit sudah mencapai nisab dan sudah haul tidak mengeluarkan zakat, sama. Nanti juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka.
Jangan mengatakan kepada saya kalau uang kertas siksanya bagaimana? Apakah ada setrika kertas? Nah, nggak perlu bertanya begitu karena ini masalah gaib ya. Yang penting kita yakin saja bahwa Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak mengeluarkan kewajiban zakat hartanya. Nah, adapun uang rupiah nisabnya adalah 75 juta untuk tahun sekarang ini kira-kira adalah 75 juta. Jadi yang sudah punya uang 75 juta dan sudah berlangsung selama 1 tahun, nah, maka itu sudah wajib untuk dizakati. Karena itu yang duitnya lumayan banyak ya dihitung ya. Kalau memang sudah 75 juta dan sudah 1 tahun, hendaklah dizakati, yaitu caranya uang yang ada dibagi 40. Nah, maka 1/40-nya ini adalah zakat. Maka kalau uang saya misalnya 80 juta, nah, berarti saya keluarkan 2 juta sebagai zakatnya. Enggak banyak. Baik, kemudian hadis berikutnya tentang adanya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, bertanya, "Bukankah sudah dikasih harta, bukankah sudah diutus rasul?" Demikian juga hadis berikutnya ditanya tentang nikmat-nikmat, ada sehat badan, ada air yang dingin. Kemudian hadis yang berikutnya tentang hisab, ada dua macam, ada yang hisab diteliti betul-betul, ada yang hisab yang mudah, yang itu hakikatnya bukan hisab tapi hanyalah ardun ya, dihadapkan amalannya kepada orang tersebut tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari insyaallah 5 hadis berikutnya, hadis 26 sampai hadis 30 kita pelajari pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.